Di langit kedua disensor lagi oleh malaikat pensensor amal. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sayyidina Abu Hurairah ketika dari mulai semenjak mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah SAW, beliau tidak pernah senyum lagi. Beliau sering menangis hari-harinya. Karena apa? Karena beliau sangat khawatir tentang nasib amal beliau. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, semua amal itu diperiksa oleh para malaikat pensensor di setiap langit. Dan kalau amal itu ternyata ada cacat, tidak layak untuk dinaikkan, maka dibantingkan lagi ke bumi. Kalau menurut ini pensensor di langit pertama, ini layak dinaikkan. Tapi begitu dinaikkan belum tentu oleh malaikat pensensor di langit kedua diterima. Ada yang tidak terdeteksi oleh malaikat di langit pertama, tapi terdeteksi kekurangannya, cacatnya oleh malaikat pensensor di langit kedua. Akhirnya dibantingkan lagi ke bumi. Allah. Ada yang lolos naik ke langit ketiga. Ternyata para malaikat pensensor amal di langit ketiga menemukan cacat yang tidak ditemukan oleh malaikat pensensor di langit kedua. Dibandingkan lagi sampai langit ketujuh begitu. Malah sampai arasnya Allah. Ini amal soleh sudah sampai aras, sudah sampai keratonnya Allah, singgasananya Allah. Ya. Lalu disodorkan kepada Allah. Begitu disodorkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala malah tidak menerimanya. Semua malaikat pensensor dari langit pertama sampai langit ketujuh tidak menemukan kekurangan. Tapi Allah Maha tahu. Masya Allah, kepada yang lebih samar yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat, Allah Maha tahu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan agar dibandingkan lagi ke mukanya orang yang beramal itu. Akhirnya dari aras sudah sampai aras, dibandingkan lagi ke dunia, dibandingkan lagi ke mukanya orang yang beramal itu. Semenjak saat itu Sayyidina Abu Hurairah beliau selalu menangis karena beliau khawatir apa yang beliau amalkan daripada amal soleh termasuk yang tidak diterima oleh Allah, termasuk yang tidak bisa naik ke langit ke arasnya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga kerjaannya selalu memohon kepada Allah agar Allah menerima amalnya. Kerjaannya memohon ampunan kepada Allah dari segala kekurangan dan kekhilafan yang menggugurkan amalnya, yang menjadi sebab amalnya ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tapi ada satu amal yang lolos sensor. Apa? Lolos sensor. Semua malaikat gak ada yang berani sensor. Seluruh malaikat tidak ada yang berani sensor. Apa? Adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini lolos sensor. Begitu sholawat masuk ke langit pertama, malaikat hormat semua. Hormat semua. Kenapa? Ada nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di situ. Nama kekasih Allah, yang mana Allah sudah menjamin wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menjamin apapun yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah pasti akan kasih. Segala yang diridhoi oleh Nabi Allah akan kasih, yang tidak diridhoi tidak akan dikasih. Apakah mungkin Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sangat pengasih dan penyayang kepada mukminin, bil mukminina raufur rahim, yang rahmatan lil alamin, lalu beliau merasa ridho kalau sholawat umatnya tidak diterima oleh Allah? Akan ridhokah Nabi? Tidak akan ridho. Tentunya Nabi menginginkan diterima oleh Allah. Maka syafaat keluar, memo keluar,
kan? Salawat itu ada memo Nabi, salawat itu ada tanda tangan Nabi. Makanya para malaikat semua hormat ketika ada amal salawat yang lewat ke langit. Dan semua malaikat juga ahli salawat. Dan semua malaikat sangat takdim dan sangat cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan semua malaikat semuanya ingin mendapatkan salawat Allah, yang mana salawat Allah tidak akan diterima oleh siapapun tanpa dia bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka ketika masuk salawat, malaikat pensensor tidak berani menyensor, malah takbir, malah bersalawat semua sampai naik ke aras diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka para ulama-ulama Allah, para wali Allah dalam kitab-kitabnya selalu menyarankan kepada hamba-hamba Allah agar memperbanyak salawat. Kenapa? Karena tatkala amal yang lain tidak diterima oleh Allah, masih ada amal yang bisa dijagokan untuk diterima oleh Allah. Tatkala dengan amal lain tidak mendapatkan balasan dari Allah, keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, melalui amal yang lain tidak mendapatkan pertolongan Allah, tidak mendapatkan anugerah Allah, masih ada amal yang bisa menjadi sebab Allah tetap memberikan pahala kepada. Allah tetap meninggikan derajatnya, Allah tetap mengampuni dosanya. Al-Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau di majelis fatwa ditanya oleh seorang yang hadir saat itu, "Wahai Imam, andai kata saya mau milih salah satu di antara dua, antara sholawat dan istighfar, mana yang saya harus pegang? Apakah saya sholawat saja atau istighfar saja kalau saya memilih satu?" Maka Imam Subki langsung menjawab spontan, sholawat. Kenapa? Kata yang bertanya, karena semua keutamaan karunia yang ada dalam istighfar ada dalam sholawat, tapi yang ada dalam sholawat tidak ada dalam istighfar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Maka para ulama di malam nisfu Sya'ban, bahkan di bulan Sya'ban seluruhnya, lebih mendorong kepada umat agar lebih memperbanyak salawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu hikmah kenapa bulan Sya'ban ini diakukan, gitu kan, disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung mengakuinya, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan karena kebahagiaan Nabi ketika umatnya beruntung, kebahagiaan Nabi ketika umatnya mendapatkan limpahan karunia dari Allah, limpahan pengampunan Allah, dan ditinggikan derajat oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kedudukan sholawat kalau didirikan oleh seseorang, kedudukannya kasyaikhil mursyid. Sholawat seperti guru yang terus membimbing. Seperti apa? Guru yang terus membimbing. Makanya tidak akan ditemukan ahli sholawat terkecuali hatinya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dengan barakah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Pilihannya selalu tepat. Ketika ada dua pilihan yang samar bagi umumnya manusia, yang salah dan yang benar, ahli sholawat akan dibawa oleh Allah, digiringkan oleh Allah kepada yang benar. Ketika ada dua pilihan, yang baik dan yang lebih baik, yang samar bagi umumnya manusia, ahli sholawat hatinya akan dipilihkan oleh Allah kepada yang lebih baik. Dan ini perlu nih menghadapi tahun 2024 ini, ya. Apa? Tahun pemilihan, ya, tahun pencoblosan. Banyak orang yang bingung. Banyak yang orang bingung, tapi ahli sholawat tidak akan bingung.
Kenapa? Udah dikasih tahu. Dan yang benar yang ini. Ya. Kalau ada dua yang benar, yang paling bagus yang ini. Kalau dua-duanya jelek, kan yang sedikit jeleknya ini. Ahli sholat dikasih tahu. Semua ahli sholat dikasih tahu. Firasatnya ahli sholat itu selalu tepat. Makanya kita tidak akan menemukan wali-wali Allah kecuali semua ahli sholawat. Dan ahli sholawat itu Masya Allah akan terus dibimbing oleh Rasul dan akan terus ditemui oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Maka kita sering menemukan manakibnya para wali-wali Allah yang wirid sholawatnya Masya Allah puluhan ribu kali, ratusan ribu imam. Abdul Hasan Asy'adili, beliau sholawatnya itu 100.000 setiap hari, 100.000 setiap hari, Masya Allah. Sehingga berbagai hal permasalahan itu dalam berbagai hal langsung komunikasi ditemui langsung oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholawat ummi itu termasuk Imam Abdul Hasan ijazahnya langsung dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kedatangan raja hari itu sibuk karena datang raja, sehingga sholawat yang biasa agak panjang dipercepat oleh beliau baca sholawat. Ketika beliau percepat karena waktunya sempit, langsung beliau ngantuk saat itu juga. Begitu ngantuk langsung datang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abdul Hasan, wahai anakku, kalau sedang sibuk ganti sholawatnya, agar tidak tergesa-gesa. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung Rasulullah yang mengijazahkan kepada Imam Abdul Hasan Asy'adili. Masya Allah. Wahai anakku, aku mau mencium bibirmu. Diciumlah bibir Imam Abdul Hasan oleh Rasulullah. Begitu langsung terbangun, sedang duduk, sedang sholawat, terbangun. Dan disitulah harum bibir beliau sampai wafat. Sampai orang-orang kalau berkumpul kan, dari kejauhan mencium harum aroma yang tidak pernah didapatkan kan, dari harum-harum yang minyak wangi yang sangat nikmat sekali, yang mana harumnya itu adalah bekas dicium oleh bibirnya Rasulullah. Maka kita menemukan banyak wali-wali kutub yang langsung dibimbingnya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau di masa hidupnya sedang jadi santrinya, sehingga beliau langsung menjadi ulama besar, wali kutub, mengetahui kepada semua makna-makna Quran dan makna sunnah, mengenal mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang benar dari Nabi, mana yang tidak benar dari Nabi. Beliau langsung ditemui oleh datuknya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengan bikin salawat ketemu dengan datuknya, dengan Rasulullah, bukan dalam mimpi ya Allah. Lalu disodorkan kepada Nabi, ya Rasulullah, benarkah ini hadismu? Benarkah ini hadismu? Benarkah ini hadismu? Semuanya. Dan ini iya, ini tidak, ini iya, ini tidak. Masya Allah. Nah ini di kalangan para wali itu sudah biasa. Ketemu dengan Nabi itu sudah biasa, kan? Komunikasi dengan Nabi sudah biasa. Datang khobar-khobar dari Nabi tentang hal-hal yang memang gaib menurut umum, tapi dikasih tahu oleh Rasulullah udah biasa. Apa yang menjadi sebab sampai kepada derajat itu adalah kathratus sholat, banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam As-Sakhawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', batasan yang disebut banyak, yang paling sedikit yang disebut banyak. Sekali lagi, batasan yang disebut banyak, yang paling sedikit ya, disebut banyak tapi paling sedikit adalah 300 kali. Kalau belum baca sholawat 300 kali belum termasuk kepada orang yang membaca sholawat banyak, belum. Ya, kalau ingin termasuk kepada kelompok yang ya disebut banyak baca sholawatnya, paling rendah berapa kali?
Jadi PR dari sekarang, ya. Ulang dari sini PR dari sekarang. Bagaimana kita agar termasuk orang yang mendapatkan makom yang agung itu dengan cara memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salawat kepada Nabi, dengan banyaknya salawat kepada Nabi, rahasia-rahasia ilahi akan dibuka. Hijab-hijab penghalang akan dirobek oleh Allah Ta'ala, dan akan dibawa, dibimbing oleh Allah, didekatkan kepada Allah dengan syafaat dan keberkahan dan cahaya baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Akan menjadi hamba yang dicintai Allah, diridhoi Allah, sehingga dikabulkan segala doa-doanya oleh Allah. Barang apa? Salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Apalagi di malam nisfu Sya'ban, banyak yang bertanya-tanya ke Buya, Buya apa sih yang harus saya baca di malam nisfu Sya'ban? Ya. Nah, Buya sering memberikan arahan yang harus dibaca adalah satu, memperbanyak salawat. Satu, ya. Yang kedua, memperbanyak wirid Quran ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Perbanyak itu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya itu sedang menceritakan bagaimana akhlak, bagaimana kan kedudukan, bagaimana kasih sayang, bagaimana perhatian, bagaimana kebaikan yang luar biasa dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, semua bangsa jin. Masya Allah. Kepada semua mukminin mukminat khususnya, bahkan kepada semua ciptaan Allah. Allah suka kalau hambanya menceritakan keagungan kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang diinginkan oleh hambanya Allah akan kasih. Perbanyak. Bahkan dalam hadis lain, wirid laqad ja'akum itu, Masya Allah, efeknya akan dikayakan. Ya, Masya Allah, akan dilimpah-limpahkan rezeki, akan dipanjangkan umur, tidak akan mati tenggelam, tidak akan mati terkena beban-beban, ya? Tidak akan mati terkena bacokan atau peluru, tidak akan mati terbakar. Ini orang yang suka wirid laqad ja'akum. Masya Allah. Baca di malam nisfu Sya'ban. Baca. Dua. Yang ketiga ada doa. Apa doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam, ceritanya singkatnya ceritanya, beliau tawaf mendapatkan jawaban dari Allah. Tawaf di Ka'bah, waktu itu Ka'bah belum ada bangunannya, masih tanah merah, bukit. Yang tawafnya juga para malaikat, belum ada manusia. Karena Nabi Adam manusia pertama, beliau tawaf 7 kali, beliau sholat di situ. Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'la wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Dalam riwayat lain faghfirli dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani. Dalam riwayat lain la yusibani illa ma katabtahu alayya. Dalam riwayat lain illa ma katabtahu warridha bima qasamtahu dan li, ya. Dalam riwayat lain waraddi, ya. Warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah,
innaka ta'lamu sirri, sesungguhnya Engkau Maha tahu kepada apa yang aku rahasiakan, ya, dan apa yang aku perlihatkan wa'alaniya. Faqbal maghfirati, terimalah ya Allah permintaan maafku, terima ya Allah. Faqbal maghfirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli, dan Engkau Maha tahu kepada semua kebutuhanku ya Rabb, maka berilah hamba segala yang hamba pinta. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi, dan Kau Maha tahu kepada segala hal yang ada pada diri hamba, ampunilah semua dosa-dosa hamba ya Rabb. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada Kau keimanan, kepercayaan yubashiru qalbi, yang bercampur baur dengan hatiku, tidak berpisah dari hati, tapi bercampur baur dengan hati. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang jujur. Hatta a'lama, sehingga aku yakin, maksudnya begitu a'lama, sehingga aku yakin annahu, sesungguhnya kelakuan, la yusibani illa ma katabtu alayya, sehingga aku yakin bahwa tidak ada yang menimpaku, baik itu kebaikan maupun kejelekan yang menimpaku, illa ma katabtu alayya, kecuali aku yakin itu adalah hal yang sudah Kau pastikan kepadaku. Itu sudah kepastian, itu sudah buratan yang Kau sudah buratkan, ya. Waridha bima qasamtahu li, dan aku memohon kepadamu agar hati hamba ini ridho kepada segala yang Kau bagikan, yakni nasib yang Kau bagikan kepadaku, agar hati saya ridho. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan, memiliki kegagalan. Nah, doa ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, hai Adam, innaka da'awtani bidu'ai fastajabtu lak, sesungguhnya engkau telah berdoa kepadaku dengan doa yang mana aku mengijabah kepada doamu. Ya. Masya Allah. Wahai Adam, la yad'uani ahadun min dzurriyyati, tidakkah ada seseorang daripada keturunanmu yang berdoa dengan doamu ini, illa stajabtu lahu, kecuali aku pun akan mengabulkan doamu. Masya Allah. Wa ghafartu dzanbahu, dan aku akan mengampuni dosanya. Wa farrajtu hammahu wa ghadabahu, dan aku akan mencabut, menghilangkan bingungnya, stresnya, akan aku hilangkan semua. Masya Allah. Dan wattajartu lahu bi wara'i kulli tajir, aku akan memberikan keuntungan, ya, yang tidak pernah diraih oleh semua para tajir-tajir, para ekonom-ekonom di muka bumi. Bayangkan. Wa atadhu ad-dunya wa hiya raghimah. Masya Allah. Dan dunia akan datang kepadanya. Dunia ini akan datang kepadanya. Istilah kita akan ngagepor, kan, dunia ini, ya, kepada orang yang berdoa dengan doa itu. Masya Allah. Wa in kana la yuriduha, walaupun orang ini tidak menginginkan dunia itu, tapi dunia tetap akan datang kepada. Cuma ini hari Lebaran perlu ya, perlu doa. Harus apa? Dan harus dapat ijazah, kan? Mau ijazahnya? Oh ya, ijazahkan dulu kepada semuanya doa ini. Ucapkan qabil tuh, ijazah datang. Karena ini kan bersana. Yang terima dari guru-guru para muhaddits, para ahli hadis, sampailah hadis ini kepada lisan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ucapkan Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lam hajati fa'atini su'li
wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Hafal satu kali? Hafal. Kalau satu kali hafal, kalau disuruh ulang enggak hafal. Tapi kalau satu kali hafal yang tadi kan. Enggak apa-apa ya. Bisa nanti ditulis oleh para ustadz ya, oleh para kiai yang ikut hadir pada saat ini. Nah, ini doanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini sangat layak kata ulama diberikan di malam nisfu Sya'ban. Masya Allah, malam ijabah doa. Malam ijabah doa, hutang kita akan terbayarkan walaupun sebesar gunung. Lihat, dunia akan datang kepada kita dengan hina, walaupun kita tidak menginginkan. Jadi yang maksa nanti duit, bukan kita yang cari duit, duit yang cari kita, ya kan? Allah, rezeki yang cari kita, dunia yang cari kita. Jadi kita seperti ayam, ya. Ketika kita tidak menginginkannya, kita tidak akan menangkapnya. Gimana kita pusing? Setiap waktu ayam masuk ke rumah. Masya Allah, dan berak di rumah. Oleh kita dihardik, oleh kita diusir, datang lagi, usir, datang lagi, usir, datang lagi. Nanti sama dunia juga begitu kalau mirip doain. Sama kita udah dibagi-bagi, udah capek kita nggak beli, capek kita beli, datang lagi. Kadang-kadang kita nggak mau makan, kita nggak mau makan. Kasih, datang lagi. Akhirnya kita pusing juga nih. Tapi ini kan janji Allah bahwa dunia akan datang. Bukan kita yang cari dunia, tapi dunia akan datang, kan? Apa salah satu doa itu? Ya, kita cekcokkan. Dengan kudu rajin mumpung malam ini, Masya Allah, beruntung sekali. Ya, dan ijazah ini memang tidak sembarang ijazah, ya kan? Tapi harus diberikan. Coba yang punya HP direkam ya, doa ini punya HP direkam. Ulangi lagi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah malam nisfu Sya'ban adalah malam
di mana terjadi dulu mukjizat belahnya bulan. Terjadi malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang Nabi inginkan, yakni memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Palestina Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Setelah Nabi dari mulai di Mekah ketika Nabi Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat, lalu Nabi sholat harus menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu di situ ada ocehan-ocehan dari kaum Yahudi. Apa ocehan-ocehan mereka? Mengolok-oloknya mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Katanya, Muhammad sekarang udah mulai ikut-ikut kita. Kiblatnya mulai ikut-ikut kita. Rasulullah SAW, beliau dalam hatinya selalu, Masya Allah, menginginkan kepada Allah, ingin agar kiblat itu kemana? Ke Ka'bah, yaitu Abul Anbiya, kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau sering di jendela dia ke langit, jendela rumahnya dia ke langit. Sampai sekarang kan ada jendela, ya, yang bekas Nabi SAW posisinya di sini. Terus Nabi sering lihat lagi ke langit, lihat lagi ke langit. Maka dikabulkan oleh Allah adalah pada nisfu Sya'ban. Saat itu waktu zuhur, ketika Rasulullah SAW sedang berziarah ke rumah sahabatnya, ya kan? Datang waktu zuhur. Begitu datang waktu zuhur, Rasulullah SAW salat berjamaah. Begitu salat berjamaah 2 rakaat, tasyahud awal lalu berdiri, begitu naik ke rakaat yang ketiga, turun malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membawa wahyu dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memerintahkan kepada Nabi kita SAW dan umatnya agar memindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis kepada kiblat ke Ka'bah yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat tardhaha Allah. Lalu Rasulullah begitu, sudah ada perintah dari Allah, makhluk balik gini. Ini kan dari sini gitu kan ke Baitul Maqdis, langsung arah ke mana? Ke Ka'bah. Jadi berhadapan dengan siapa? Dengan makmum. Tapi para sahabat sudah tahu bahwa Rasulullah SAW udah lama mendambakan kiblat itu dipindahkan oleh Allah ke-mana? Ke Ka'bah. Sahabat bahagia, akhirnya sahabat pada jalan, pada lari semuanya, berhamburan para sahabat pindah posisi. Bayangkan puluhan ribu sahabat pindah posisi. Jadi belakang Rasulullah SAW sampai selesai sholat. Jadi 2 rakaat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. 2 rakaat lagi menghadap kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Dan sahabat bahagia semuanya. Sampai saat ini diperingati, dibikinkan masjid di situ disebut Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Maka Nabi kita disebut Imam al-Qiblatain, kan? Imam 2 kiblat. Karena beliau mengimami, gitu kan? Kiblatnya kemana? Baitul Maqdis, dan mengimami dalam sholat kiblatnya kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Dan makanya dalam marhaba ada disebut ya, Imam al-Qiblatain, Imam 2 kiblat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kebahagiaan bagi Nabi dan bagi umat. Bayangkan, terjadi bulan-bulan mukjizat yang sangat hebat yang tidak pernah semua Nabi dan Rasul memiliki mukjizat seperti itu. Kalau Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan dengan tongkat, tapi kan lautannya juga bukan lautan yang lepas, bukan Atlantik, Laut Merah, gitu kan? Itu kan kayak selat, gitu kan? Kayak selat. Tuh, jaraknya tidak begitu jauh.
dibelah oleh Nabi Musa dengan wasilah apa? Tongkatnya. Tapi Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah apa? Bulan, hanya dengan isyarat, tidak pakai tongkat. Bulan dibelah. Apa terjadi malam nisfu Sya'ban? Allah kan ayat salawat nisfu Sya'ban, terbelahnya bulan nisfu Sya'ban, lalu dipindahkannya kiblat nisfu Sya'ban. Bagaimana Nabi tidak bahagia? Maka Nabi mengakupkan bulan Sya'ban kepada dirinya. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban ada bulanku, karena kebahagiaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kebahagiaan umatnya kan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini hadis Sya'ban. Mari kita bersalawat dulu. Coba salawatnya semuanya dinazamkan ya, salawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Bareng semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sedikit lagi. Lailatul Nisfi, malam nisfu Sya'ban, disebutkan dalam riwayat hadis ya, adalah Lailatul Bara'ah wa Lailatul Taqdir, malam pembebasan dari Allah bagi hamba-hambanya daripada api neraka. Allah.
dibebaskan. Berapa kuota orang yang akan dibebaskan, bangsa jin yang akan dibebaskan dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai saat ini? Lebih banyak kuotanya daripada jumlah bulu binatang ternak yang ada di kampung Bani Kami. Pertanyaannya, kalau begitu jangankan semua binatang ternak, satu saja binatang ternak, semua bangsa jin dan bangsa manusia tidak ada yang masuk neraka, kan? Diampuni oleh Allah. Oh enggak. Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat. Kalau dikumpulkan riwayatnya kita akan temukan ada kan orang-orang yang bahasa urang kasing sal, mun nom mah kacing calang teh kasing salan. Malu orang Cina balan ngomongna itu kan. Jadi kasing sal itu cepat. Sebenarnya bahasa Sunda itu deh kan. Tapi orang Cina ngomong kenana kasing sawan, kan? Jadi kasing sawan, itu mah kasing sawan gitu terjadi, gitu kan? Kasing sal. Berapa orang dalam riwayat hadis yang dia temukan banyak? Satu, orang yang kafir, kan? Dua, orang yang musyrik. Kan kebanyakan orang kafir di muka bumi ini. Orang yang musyrik juga datang. Yang ketiga, sahir, orang yang tukang sihir, ya, dia kasih sahir. Ya. Yang keempat, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini MTB ini justru ingin menyatukan yang sudah terpisah, ingin menyambungkan yang sudah terputus. Dan ingat, ini upaya kita. Bagaimana hati kita bisa saling mencintai, bagaimana hati kita bisa saling menyayangi. Inilah keagungan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang kita tidak tersekat-sekat oleh teritorial. Karena beda ke RT-an, ke RW-an, atau beda kecamatan atau kebelah, tidak. Hanya sudah masuk ke kubur, sayang kita masih nyampe di situ. Ya. Kepada kafir, sayang kita nyampe kepada mereka. Binatang, sayang kita nyampe kepada mereka. Allah. Ini agungnya ajaran Islam yang patut kita berbangga-bangga dengan mendapatkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Maka segala hal yang memutuskan kan, tali kasih sayang ini berbahaya. Ini dilaknat oleh Allah. Hingga Nabi mengatakan malam nisfu Sya'ban, ketika Allah menghujankan ampunannya, memberikan tiket apa? Kebebasan dari api neraka, orang yang memutuskan tali kasih sayangnya tidak akan dapat. Lalu siapa lagi? Wa musyahid wa fi qalbihi syahna, orang yang hatinya ada permusuhan dengan sesama. Ya, mau tidak mau, dan lepas permusuhan. Hilangkan permusuhan. Islahlah. Dengan siapapun. Yang lain memusuhi kita, silakan. Tapi nyatakan bahwa saya tidak memusuhi kalian. Di hati saya tidak memusuhi Anda. Anda memusuhi saya, silakan. Ya. Tapi saya tidak mau termasuk orang yang di malam ini saya tidak mendapatkan ampunan Allah. Gara-gara di hati saya ada memusuhi kamu, ada benci kepada kamu. Nah, saya nyatakan, ya Rabb, saya menyaksikan kepada Engkau bahwa hati saya tidak memusuhi siapapun. Nyatakan oleh kita. Lalu siapa lagi yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah? Adalah mudminu khamr, orang yang suka minum arak atau narkoba. Siapa lagi? Wazani, orang yang tukang zina. Siapa lagi? Waqatilu nafsin, orang yang membunuh manusia tanpa haknya. Siapa lagi? Wal'aqli walidayh, orang yang menyakiti hati orang tuanya.
Masya Allah. Harus diyakinkan bahwa orang tua kita ridho kepada kita. Pernah menyakiti, jangan sampai masih ada sakit dalam hati orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Masih ada waktu kok, belum subuh kok. Karena ampunan Allah ini nanti di stopnya pas subuh. Yani yang luar biasanya ini, karena yang luar biasanya ini, ampunan Allah kapan saja bisa terjadi, di mana saja diberikan. Tapi ada yang luar biasa ini, sampai subuh pada saja masih ada waktu. Allah, walaupun lewat telepon, mama, ya. Selama ini saya suka menyakiti mama, suka merepotkan mama dan bapak. Saat ini, ya, saya tidak ingin termasuk orang yang lain ketika yang lain mendapatkan ampunan Allah, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, tapi saya minta ridho mama, saya minta ridho bapak, minta kepada Allah. Tidak bisa ketemu. Gimana kalau sudah wafat? Minta kepada Allah agar diridhokan hatinya. Kirim oleh kita pahala dari bacaan kita, sholawat hadiahkan sama orang tua, baca yasin hadiahkan sama orang tua. Bukankah Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis ini, dan hadis ini banyak yang menguatkannya. Apa? Iqra'u yasin ala mautakum. Iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin, kan, pada orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Mautakum. Ada orang yang mengatakan ini bacaan yasin ini adalah bagi orang yang sedang sakaratul maut. Lah, tidak. Nabi langsung jelas mautakum. Mauta itu apa? Yang sudah mati. Bacakan yasin bagi yang sudah mati, kan? Ingat, mautakum, bukan orang yang sedang sakaratul maut, bukan, ya? Makanya banyak para ulama semuanya mengajarkan kepada murid-muridnya sering baca yasin yang dihadiahkan kepada ahli kubur. Nah, bacakan yasin. Maka majelis kita ini juga nanti ke depannya setiap ada MPB baca dulu yasin, ya, hadilah, kan? Hadiahkan kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, kan? Nah, agar kita termasuk orang yang diampuni segala kesalahan kita, termasuk orang yang baik kepada orang tua kita, ya. Ridhokan itu hati orang tua, sehingga ada budaya di Indonesia ngarwahkeun. Sehingga bulan Syaban ada nama baru di Indonesia. Bulan apa? Bulan Rewah. Kenapa ada nama bulan Rewah? Padahal itu bulan Syaban. Karena di Indonesia oleh para wali songo, yakni wali songo itu cucu-cucu Rasulullah SAW, mengajarkan satu ajaran bagaimana kita mendoakan para arwah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ketika nisfu Sya'ban, Rasulullah tidak tidur mendoakan para arwah. Rasulullah ziarah kemana? Ke Baqi'. Rasulullah ziarah kemana? Ke Baqi'. Ziarah. Masya Allah, diperintah di malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Masa iya ziarah kepada ahli kubur bid'ah? Rasulullah diperintah oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, dan ini hadisnya sahih. Bukankah ini tertera dalam Sahih Muslim? Cerita ini Rasulullah ziarah ke Baqi', ke ahli kubur, mendoakan ahli kubur, mendoakan para arwah. Saking cintanya Rasul, sayangnya Rasul kepada arwah, agar jangan ada yang disiksa oleh Allah, agar diampuni dari segala kesalahannya. Kita ikuti jejaknya. Makanya diadakanlah arwahkeun. Arwahkeun teh naon? Arwahkeun teh ngariung urang nyuhunkeun pangapura ka Allah minimal atuh keur inung bapak. Beh dituna keur mukminin minal muslimin ternyata ngarwahkeun mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi yang tidak akan dapat ampunan Allah di malam itu, kan? Selain yang sudah barusan disebutkan, masih ada ya beberapa orang lagi gitu kan. Namun waktunya yang tidak cukup, tapi segitu juga cukup insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalimat ini manfaat untuk MTB malam ini. Kita termasuk
orang yang mendapatkan tajallinya Allah, yang mendapatkan pengkabulan doa, yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan tiket apa? Ya, tiket aman dari api neraka. Dapat tiket aman dari api neraka disebut bara'ah, artinya kita akan dapat tiket masuk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghujatkan anugerah-anugerahnya kepada kita semuanya dan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada warga kita di 3 kecamatan ini khususnya, dan juga di Kabupaten Bandung pada khususnya, pemerintahnya dan semua masyarakatnya, dan untuk warga Jawa Barat dan untuk warga Indonesia semuanya. Indonesia dijaga oleh Allah dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari permusuhan, dan ditanamkan dalam hatinya bangsa Indonesia ini rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama hamba Allah, kepada sesama makhluk Allah, dan Allah dandani akhlak bangsa Indonesia dengan akhlak yang mulia. Allah sucikan jiwanya dari semua akhlak yang tercela. Allah tanamkan di hatinya keyakinan yang sempurna, keimanan yang sempurna, dan Allah tinggikan derajatnya setinggi-tingginya, dan semuanya digolongkan oleh Allah kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan dan ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan ahli syafaat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh billahi lahul Fatihah. Semoga dipanjangkan umur sampai Ramadan. Bukan berarti Ramadan boleh mati, enggak. Tapi jangan sampai kita tidak sampai kepada bulan Ramadan dan dikasih hidayah dan taufik untuk bisa memakmurkan. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti jadwalnya bagaimana, kapan? Mungkin di bulan Ramadan juga nanti ada jadwal. Ya, habis raweh semuanya, ya kan? Tarawih di mana, di masjid mana, insya Allah nanti akan ada berita, ya. Nah, adapun tempatnya silahkan terserah. Bagaimana musyawarah, dan musyawarah dengan Pak Camat dari 3 kecamatan semuanya. Dan sungguh bahagia kita, alhamdulillah kita mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama yang tadi sudah menyampaikan jazakumullah khairan jazaa, dan ini harus terus, ya. Harus terus dimunculkan para ulama-ulama kita, khususnya di 3 kecamatan ini, sebelum yang datang munculkan semuanya, ya. Jadi bagusnya dari awal, ya, dari awal biar lebih banyak lagi, gitu kan, yang bisa tampil memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita dikabul oleh Allah. Wiridkan dari sekarang apa? Salawat, laqad ja'akum, dan apa tadi? Allahumma innaka ta'lamu sirri. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sing salamet sadayana. Ya kenging barokah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wilujeng Tepang sasi payun insya Allah. Wilujeng Tepang insya Allah sasi payun di sasi Ramadan berikutnya, di sasi Sa'ban majeng lanjut sasi Ramadan. Pulang kemana pulangnya ya? Pasir Kemir. Oh, Pasir Kemir, Ciwidey kan ya? Mangga Wilujeng.